Obatnya seharusnya sudah bereaksi sekarang. Pak Feng, setelah malam ini, aku akan menjadi wanitamu. Ini? Pak Feng. Pak Feng. Tidak. Aku punya suami. Apa? Biarkan aku menjadi suamimu. Baiklah. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku akan bercerai. Dan kemudian menikahimu. Bersikaplah lebih lembut. Aku takut sakit. Aku berselingkuh saat sudah menikah. Apakah ada orang di sana? Dia. Tidak bisakah dia melihatnya? Sangat tampan. Dia sebenarnya buta. Sayang sekali. Lin Ren, kamu harus sadar. Kamu saat ini sedang berselingkuh. Jangan tergoda ketampanan pria dan berbuat kesalahan. Xia Feng. Di dalam kamar hotel, ada pena yang ditujukan untuk karyawan perusahaan. Mungkin ada hubungannya dengan orang dari tadi malam. Kamu harus menemukan wanita itu. Aku berjanji padanya. Aku pasti akan bertanggung jawab atas dirinya. Aku pasti akan menikahinya. Lagi pula, segera beritahu istriku, yang belum pernah kutemui, tentang perceraian ini. Dia bisa menetapkan syaratnya. Baik. Sudah kuduga, dia tidak mengakui pernikahan masa kecil yang diatur ini. Dia ingin bercerai segera setelah kembali ke negara ini. Itu juga tidak masalah. Aku telah berbuat salah padanya tadi malam. Baik, saya akan menceraikannya tanpa kompensasi, bahkan memberi uang. Bu. Kau, Feng Group. Lin Ren, kenapa kamu baru sampai? Apakah kamu tahu? Choyun rekan kerja Lin Ren. Bos besar akan datang ke perusahaan hari ini. Aku dengar sekretaris Jan tadi malam membius bos besar Pak Feng mencoba naik ke tempat tidurnya. Diperintahkan bos Feng untuk diusir dari Didu. Begitu kejam. Tentu saja. Itu adalah Raja Yam Feng yang legendaris. Aku dengar dia sudah menikah. Dia paling benci orang dengan niat buruk. Jangan menyimpan pikiran yang tidak pantas tentangnya. Jika tidak, konsekuensinya akan parah. Wang Yuan, manajer hotel. Pak Feng ada di sini berdiri tegak dengan cepat. Halo Pak Feng. Tidak mungkin. Pasangan selingkuhku ternyata adalah bosku sendiri. Aku benar-benar tidak boleh membiarkannya tahu. Akulah orangnya tadi malam.
Pak Feng, sesuai permintaan Anda. Semua karyawan wanita hotel sudah berkumpul di sini. Pena siapa ini? Bukankah ini penaku? Majulah sendiri. Jika tidak, Kamu akan berakhir seperti Sekretaris Chen. Menghilang dari Didu. Semuanya tidak perlu khawatir. Ji Eufeng sedang mencari pemilik pena ini. Hanya untuk memberikan penjelasan padanya. Dia hanya ingin aku mengaku di sini. Tidak ada yang mengaku bukan. Kalau begitu semuanya katakan satu kalimat. Bersikaplah lembut. Saya takut sakit. Bersikaplah sedikit lebih lembut. Aku takut sakit. Ya Tuhan. Dia ternyata masih ingat. Aku benar-benar tidak boleh membiarkannya mengenali suaraku. Baiklah, mulai. bicara. Bersikaplah lembut. Aku takut sakit. Tidak, Bersikaplah lembut, aku takut sakit. tidak. Bersikaplah lembut, aku takut sakit. Yang ini juga bukan. Bersikaplah lembut. Aku takut sakit. Giliranmu. Bersikaplah lembut, aku takut sakit. Tunggu. Katakan sekali lagi. Aku. Xiao Feng. Aku punya suami tahu. Kata-katamu terlalu sugestif. Suamiku akan marah jika dia tahu. Nyonya, Anda perlu berpikir dengan jernih. Apakah konsekuensinya lebih berat jika suami Anda marah? Atau jika bos Anda marah? Konsekuensinya jauh lebih berat. Ran, jika kau tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan Sekretaris Chan, maka bicaralah dengan cepat. Bicara atau tidak, ini jalan buntu. Bagaimana jika dia tidak mengenali suaraku? Aku akan mencoba segalanya, meski itu sulit. Bersikaplah lembut, aku takut sakit. Kamu. Lulusan sekolah mana kamu? Jin, Universitas Jinggang? Mahasiswi jurusan manajemen perhotelan. Mulai hari ini, kamu akan menjadi sekretaris pribadiku. Sekretaris pribadi. Asisten Lin, bolehkah saya bertanya, mengapa Xiao Feng memintaku untuk menjadi sekretaris pribadinya? Mungkin karena Anda sudah menikah dan sangat mencintai suami Anda. Anda tidak akan seperti sekretaris-sekretaris sebelumnya yang memiliki niat buruk terhadapnya. Sepertinya dia tidak mengenaliku, tapi aku belum pernah melakukan pekerjaan sekretaris. Bolehkah saya bertanya, pekerjaan apa yang perlu dilakukan seorang sekretaris? Tentu saja memang seharusnya begitu. Mata Cie Feng. Rumah keluarga besar Feng. Nah, selama 3 tahun kau berada di luar negeri untuk perawatan. Ran tetap setia padamu. Kau tidak bisa menceraikannya. Ibu, saya tidak pernah menyetujui pernikahan ini sejak awal. Benar saja, anak sudah dewasa dan menolak untuk mendengarkan. Saat kau pertama kali mendirikan grup Feng, akulah yang menyuntikkan modal kepadamu menggunakan grup Shou. Sekarang sayapmu sudah mengeras. Apakah kau ingin menentang ibumu? Bukannya saya ingin menentang ibu. Tapi, aku sudah memiliki wanita lain. Kau benar-benar berselingkuh dalam pernikahan. Seseorang yang mencampuri pernikahan orang lain. Jelas bukan wanita yang baik. Xiao Mou. Ran adalah gadis yang baik. Setelah orang tuanya meninggal, ibu tirinya ingin membantunya. Tapi dia bersikeras untuk mengandalkan dirinya sendiri. Dia lulus dari universitas bergengsi. Sebaliknya, dia dengan mantap memulai dari tingkat akar rumput. Bekerja sebagai pelayan di hotel. Pelayan hotel. Itu benar. Ran sangat polos dan baik hati. Dia tidak pernah mendambakan kesombongan. Tidak pernah mendambakan harta. Atau dia hanya sangat terampil. Kau anak ini. Ran bukan wanita seperti itu. Aku memanggilnya ke sini hari ini juga. Kau pasti akan menyukainya saat bertemu dengannya. The film was translated Juga pada perjamuan and keluarga Feng narrated akhir by pekan M ini. Media. Kau harus hadir bersama Ran. Kenapa tidak memberitahuku kamu mengundangnya? Aku tidak ingin melihatnya. Ran sudah di sini. Ran. Cepat masuk. Xiao Mo juga kembali hari ini. Kalian berdua sebagai suami istri harus bertemu. Dia ada di sini juga. Xiao Mo ini istrimu Ran. Di mana dia? Dia berbalik dan menghilang. Xiao Mo. Ran, jangan marah. Saat perjamuan keluarga Feng berlangsung, kau datanglah dan temui Xiao Mo.
maka kau tidak akan bercerai. Ibu, saya sudah setuju untuk bercerai. Karena aku berselingkuh. Apa? Kau juga berselingkuh? Juga. Berselingkuh juga. Apakah maksud ibu? Dia bilang dia akan membawa seorang wanita pulang. Aku sama sekali tidak akan membiarkan wanita penggoda itu menginjakan kaki di rumah keluarga Feng. Jadi dia sudah punya seseorang yang dia sukai. Ran, bagaimana bisa kau berselingkuh? Kau begitu polos dan baik hati. Kau menunggu Xiaomo selama 3 tahun tanpa keluhan sedikit pun. Ibu tidak percaya kau akan berselingkuh. Apakah mungkin kau bertemu pria jahat dan ditipu? Bukan begitu, ibu. Dia tidak buruk, dia juga bukan pembohong. Hanya saja dia tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Kebetulan apa? Beritahu ibu, siapa nama orang itu? Namanya adalah... Xiao Feng, Halo Xiao Feng. Sekretaris Lin. Sebelum pukul 8 pagi besok, susun semua dokumen penting hotel. Dan bawa ke kantorku untuk rapat. Dimengerti. Maafkan saya ibu, saya ada urusan mendesak. Saya akan datang menemui ibu lain hari. Kantor CL. Xiao Feng, dokumen yang Anda minta. Sekretaris Lin. Aroma di tubuhmu. Mengapa begitu familiar? Xiao Feng, pada diriku, ini hanya bau deterjen biasa. Sangat umum. Sekretaris Lin. Kamu di sini untuk menjadi mataku, tapi tatapanmu sepertinya tidak terlalu bagus. Saya minta maaf Xiao Feng. Saya akan segera merapikan dokumennya. Xiao Feng. Aku harus memikirkan alasan nanti untuk membuat Xiao Feng berganti kemeja putih. Ruang ganti CL. Ya Tuhan, apakah ini sesuatu yang harus dilihat oleh wanita yang sudah menikah? Siapa? Tenang. Wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud. Ini adalah Sekretaris Lin. Xiao Feng, dengarkan pembelaanku. Saya tidak sengaja mengintip Anda. Saya sama sekali tidak punya pikiran buruk tentang Anda. Di hati saya, Anda bahkan bukan seorang pria. Bukan pria. Maksud saya adalah, Anda adalah pemimpin yang paling terhormat di hati saya. Hanya pantas untuk dikagumi, bukan untuk dinodai. Hanya pantas untuk dinodai. Tidak. Maksud saya adalah, hanya pantas untuk dinodai. Hanya pantas dikagumi dari jauh. Saya sama sekali tidak berani menodai Anda. Mengapa perasaan ini terasa begitu familiar? Apa ini? Ini adalah tanda cinta yang diberikan suami saya. Bagaimana mungkin Xiao Feng bisa melihatnya? Xiao Feng, saya bersumpah. Saya sama sekali tidak punya pikiran buruk tentang Anda. Saya hanya memiliki suami saya di hati saya. Inyah kau. Xiao Feng Anda dan Sekretaris Lin. Kamu bilang, aku tidak terlihat seperti pria. Siapa yang bilang begitu? Hormon pria Anda benar-benar meluap. Saya hampir tidak bisa mengendalikan diri.
Benar CIV, orang yang Anda minta untuk saya selidiki. Orang dari malam itu. Saya punya petunjuk. Lepaskan aku. Gadis kecil yang malang. Jelas kau yang merayuku. Hentikan. Biarkan dia pergi. Bukankah ini Ranran? Ada apa? Ingin melemparkan dirimu ke pelukanku. Lepaskan. Berhentilah percaya diri. Juga, mulai sekarang kamu berhenti melecehkan para gadis di hotel kami dengan menyentuh mereka secara tidak pantas. Mengapa kau bersandiwara di depanku? Kau melarikan diri dariku malam itu. Bukankah kau tetap masuk ke kamar pria lain? Kamu melihatnya. Saya melihat. Kau dan seorang pria berpelukan saat memasuki kamar. Kau mengklaim dirimu begitu murahan. Mengapa kau berpura-pura di depanku? Linran sebenarnya tidur dengan seorang pria. Itu hanya kecelakaan. Lagi pula, apa hubungannya denganmu? Bukankah karena saya melihatmu tidak terpuaskan dan ingin kau merasakan seorang pria? Enyah kau. Saya beritahu kau, jangan tidak tahu berterima kasih. Tahukah kau, berapa banyak wanita yang ingin memanjat ke tempat tidurku? Jika memang begitu, mengapa kamu perlu memaksa gadis lain? Kau suka menggunakan kekerasan bukan? Saya beritahu kau, hari ini saya belum cukup bersenang-senang. Tidak ada yang boleh pergi. The film was Lepaskan aku. translated Ini adalah and hotel. narrated Jika by kamu Ed berani Media. membuat masalah, aku bisa meminta keamanan untuk menangkapmu. Menangkapku. Tidakkah kau tahu bahwa mitra terbesar hotel ini adalah saya? Bahkan jika CE Fengmu datang, dia tetap harus memberikan saya sedikit rasa hormat. Wanita jalan. Beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Kamu adalah... Xiao Feng, Saya bilang, kau. dia tidak akan mengenali bahwa Xiao Feng adalah pria dari malam itu kan? Kau pasti manajer hotel ini. Kau datang di saat yang tepat. Wanita ini berani menendangku. Kau harus memberinya pelajaran yang setimpal. Untungnya dia tidak mengenalinya. Kamu mengajariku bekerja. Saya adalah mitra terbesar hotelmu. Mengenai masalah hari ini, kau harus memberikan saya penjelasan. Mitra terbesar. Lin Yang. Segera hentikan semua kerjasama dengannya. Masukkan dia ke daftar hitam secara permanen. Baik CIV, Xiao Feng, ini semua karena aku. kau orang buta. Mengapa kau berpura-pura tidak bersalah? Saya pikir kau sedang mencari masalah. Kau mencoba trik itu juga. Bawa dia pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih Pak Feng. Saya minta maaf. Semua ini karena saya, sehingga perusahaan kehilangan klien. Xiao Feng, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Orang yang menyelamatkanmu adalah sekretaris Lin. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Di masa depan, saat melindungi orang lain, kamu harus belajar melindungi The diri. film was translated Jadi, and narrated by Feng Ed Yama. Media. Ternyata tidak sedingin itu. Lin Ren, jadi kamu yang menyelamatkanku. Dengan sengaja agar Xiao Feng melihatnya. Aku tahu kamu tidak akan sebaik hati itu. Dasar anak nakal, kau tidak boleh macam-macam malam ini. Ruang makan keluarga. Ibu, dia sudah setuju untuk bercerai. Dan dia tahu bahwa malam ini, aku akan mengumumkan berita perceraian secara publik. Saya tidak menyangka bahwa suami yang belum pernah saya temui akan langsung mengumumkan perceraian di depan publik pada pertemuan pertama kita. Meskipun saya diceraikan di depan publik, saya tidak boleh dipermalukan dan dihempaskan keluar begitu saja. Saya harus pergi dengan harga diri dan kehormatan, meninggalkan tempat ini dengan kepala tegak. Menikah selama 3 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu suami saya. Makan malam bisnis tahunan.
Lin Ren. Mengapa dia ada di perjamuan? Siapa orang ini? Dia sangat cantik. Di antara tamu wanita malam ini, kurasa dia yang paling cantik yang pernah kulihat. Halo, permisi bolehkah saya bertanya? Bagaimana cara menuju olah perjamuan Forong? Langsung ke sini, lalu belok. Maafkan aku. Dia sudah sangat terlambat. Apakah dia The film menyesalinya? was Bukankah dia translated tidak menginginkan and perceraian lagi? narrated by M. Apakah ada Media. sesuatu yang menghambatnya di jalan? Telepon dia dan tanyakan. Halo, Aku Feng Mu. Ini sulit ditangani. Mengapa kita tidak mencari kamar? Kau lepaskan pakaianmu, dan saya akan membantumu. Dia tidak akan datang. Dia sedang check-in ke kamar dengan pria lain. apa? Memesan kamar. Ibu, seumur hidupku, aku tidak akan pernah bisa jatuh cinta pada wanita seperti itu. Ran adalah anak yang bijaksana. Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Ibu, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Pernikahan ini, aku pasti akan mengakhirinya. Xiao Mou. Tidak perlu, Ran. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya tidak berhati-hati. Tidak apa-apa. Silakan lanjutkan kesibukan Anda. Stiker wajah tersenyum. Aku ingat, orang yang dicari CEO Feng pada pulpen itu juga ada stiker wajah tersenyum ini. Mungkinkah Lin Ren memiliki hubungan dengan orang yang dicari CEO Feng? Bos? Bukankah itu sekretaris Lin? Saya tidak menyangka, saat dia berdandan, dia cukup cantik. Pak Feng, Sekretaris Lin, apa yang kamu lakukan di sini? ini. Saya ada urusan pribadi. Suara ini, kenapa terdengar sedikit seperti Ran? Nyonya besar, saya baru saja melihat. Nyonya Wang mencarimu, mengatakan gaunmu sangat indah, dan bertanya di mana kamu memesannya. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan pergi bicara dengannya. Bos, bagaimana mungkin Anda ada di sini? Urusan pribadi. Kebetulan sekali. Saya benar-benar tidak boleh bertemu dengan suami saya. Jika Pak Feng tahu tentang niat saya untuk bercerai. Ngomong-ngomong Pak Feng, urusan pribadi saya sudah selesai. Saya akan pergi sekarang. Karena urusan pribadimu sudah selesai. Itu sempurna. Kembali bersamaku dan kerjakan lembur. Lembur. Stiker milik Lin Ran ini. Dan pulpen CEO Feng. Apa sebenarnya hubungannya? Bukankah ini wanita yang menghabiskan satu malam dengan Che Ilfeng, meninggalkan stiker wajah tersenyum? Wanita dari kejadian satu malam itu. Saya pernah melakukan hubungan satu malam dengan pria ini. Dan dia ternyata sedang dalam proses perceraian. Apa yang kamu pikirkan menatapku seperti itu? Bukankah dia buta? Mengapa rasanya dia memiliki mata di belakang kepalanya? Saya tadi berpikir, sudah sangat larut, masih bisa bekerja lembur bersama Pak Feng. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Sejujurnya, Saya tadi sebenarnya terus berpikir, Pak Feng dan istrinya, bukankah pernikahan mereka harmonis? Mengapa mereka tiba-tiba bercerai? kasih sayang pernikahan yang mendalam. Mereka bahkan belum pernah bertemu. Pernikahan masa kecil yang diatur. Bagaimana mungkin mereka punya kasih sayang pernikahan yang dalam? Kamu pasti terkejutkan. Di zaman sekarang ini, orang masih dipaksa untuk menikah karena pertunangan masa kecil yang diatur. Saya tidak menyangka, Pak Feng ternyata juga memiliki pernikahan yang diatur sejak kecil. Kita benar-benar senasib. Sebenarnya menurut saya, seseorang tidak seharusnya karena kesepakatan antar orang tua menghancurkan kebahagiaan seumur hidup, pernikahan, dan cinta.
Seharusnya bebas. Hanya dengan menikahi orang yang dicintai, seseorang bisa bahagia. Lalu Sekretaris Lin menurutmu, pernikahan seperti apa yang akan bahagia? Pernikahan, seharusnya, dengan seseorang yang bisa saling mengandalkan, saling menemani, dan saling memahami. Pernikahan bukanlah perjudian. Anda harus bersabar. Selama Anda menunggu orang yang tepat, meskipun prosesnya sedikit berliku, itu tidak masalah. Kamu benar sekali. Selama kita bisa bertemu orang yang tepat, meskipun sedikit berliku, itu tidak masalah. Pak Feng, awas. Sekretaris Lin, Pak Feng, syukurlah Anda baik-baik saja. sepertinya kamu masih belum belajar untuk melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Cio Feng, saya minta maaf. Saya lupa mengingatkan Anda bahwa pintu ini sedang rusak. Pekerja sedang bergegas ke sini untuk memperbaikinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Duduklah. Aku akan mengobati lukamu. Pak Feng, The tidak film perlu. was translated Saya bisa melakukannya and sendiri. narrated by Aku hanya Animedia. buta. Segala sesuatu yang bisa dilakukan orang normal, aku juga bisa melakukannya. Tolong pegang ini untukku. Saya tidak menyangka harga diri Pak Feng begitu tinggi. Ya, seorang putra kesayangan surga yang tiba-tiba kehilangan penglihatannya. Hari-hari itu pasti sangat sulit untuk dilalui. Tapi dia tidak membiarkan dirinya menunjukkan sisi yang rentan. Pak Feng, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Tidak apa-apa. Meskipun hanya kegelapan di depan mataku, indraku yang lain menjadi lebih tajam. Itu juga memungkinkanku untuk lebih tenang. Pak Feng, sebenarnya apa yang baru saja Anda katakan itu salah? Apa yang bisa dicapai orang normal? Anda pasti bisa mencapainya. Tapi apa yang bisa Anda capai? Orang lain belum tentu bisa mencapainya. Sekretaris Lin, kapan kamu belajar menjadi begitu pandai bicara? Pak Feng, semua yang saya katakan itu benar. Baiklah, obati dulu lukanya. Sekretaris Lin, kenapa wajahmu begitu panas? Bukan begitu kan? Mungkin kantornya terlalu panas. Jangan bergerak. Kemarilah. Bersikaplah lembut. Saya takut sakit. Itu kamu. Kamu adalah wanita dari malam itu. Aku, Asisten Lin. Pak Feng telepon Anda. Bos, saya menemukan wanita dari Hotel Sinuo malam itu. Dia adalah pelayan di hotel kita. Seorang pelayan. Mungkinkah seseorang yang dekat denganku? Dekat dengan Anda? Tidak. Dia ada tepat di samping saya sekarang. Di sebelahmu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bukan Sekretaris Lin. Di mana kamu? Atur agar kita segera bertemu. Ya, Malam tanggal 15 Juli. Wanita di Hotel Sindu itu adalah kamu. Itu adalah aku. Apa buktinya? Aku terbiasa menempelkan stiker yang kubuat sendiri pada barang-barang yang sering kugunakan. Karena itu masalahnya. Saat aku menggunakan pulpen ini untuk mencari orang itu dulu. Kenapa kamu tidak maju dan mengakuinya? Cio Feng, aku mendengar saat itu sekretarismu, demi bisa naik ke tempat tidurmu, dipecat. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Lagi pula, aku sedang mabuk saat itu. Itulah sebabnya aku bersama Cio Feng. Aku tidak menginginkan apapun dari Cio Feng. Jadi aku tidak berani mengakuinya. Tapi Sekretaris Lin menemukan stiker ini. Kamu tidak perlu takut.
Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Dan aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Apa? Xiao Feng bertanggung jawab pada Lin Ren. Karena itu masalahnya. Orang yang harus bertanggung jawab kepada Xiao Feng hanya bisa aku. Xiao Feng. Malam itu adalah pengalaman pertamaku. Sekretaris Lin. Mengapa Pak Feng bersama Chuyun? Apa yang mereka bicarakan? Di mana Cie Feng? Ada beberapa masalah mendesak untuk The ditangani. film was Jangan masuk translated dulu. and narrated by M Media. Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Ini adalah urusan pribadi Cie Feng. Rahasia. Anda akan tahu nanti. Xiao Feng. Malam itu hanyalah sebuah kecelakaan. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Aku pasti akan menjamin itu seumur hidupmu. Kamu akan menikmati harta dan kehormatan. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Xiao Feng. Karena aku sudah menjadi milikmu, maka aku ingin sebuah status. Aku hanya ingin berada di sisimu selamanya. Saya akan mengumumkan identitasmu ke publik. Dan mengatur orang menjemputmu ke Feng Yuan. Lin Ren. Apa hebatnya menjadi sekretaris Xiao Feng? Aku adalah calon nyonya Xiao Feng. Mulai sekarang, kau hanya bisa diinjak di bawah kakiku. Feng Yuan. Halo Nyonya Feng. Xiao Feng seorang. Tinggal di tempat sebesar ini. Benar sekali. Ini adalah kediaman pribadi Cie Feng. Nyonya besar. Biasanya tinggal di rumah keluarga besar. Saya biasanya tidak akan datang ke sini. Keberuntungan besar akhirnya datang padaku. Lin Ran, aku di sini. Kau tidak akan diizinkan masuk sini seumur hidupmu. Nona Chu sangat beruntung. Dia orang pertama yang dibawa Cie Feng ke Feng Yuan. Bahkan istri Cie Feng tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Benarkah? Saya dengar nyonya yang baru tiba-tiba datang ke perusahaan dan sudah berada di luar pintu. Manajer, The film was siapa translated sebenarnya nyonya and baru ini? narrated by Dia M di sini, Media. dia di sini. Chuyun adalah nyonya yang baru. Halo nyonya presiden. Saya sudah lama memperhatikan sikap nyonya luar biasa. Identitasnya memang terhormat. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Adapun saya tidak pernah suka pamer. Saat bekerja di akar rumput saya juga tidak ingin memberi tekanan pada siapapun. Jadi saya tidak mengumumkannya kepada semua orang. Nyonya benar-benar rendah hati dan murah hati, dan sangat perhatian kepada karyawan. Hanya saja Cie Feng, dia selalu khawatir dengan kerja keras saya. Tidak tega membiarkan saya terus menderita, dan selalu ingin memberi saya gelar yang pantas. Itulah mengapa dia memberitahu semua orang sekarang. Jadi begitu, wanita yang dicintai Xiao Feng adalah Chuyun. Ran, kau tahu, saya adalah calon istri Xiao. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Bagaimana mungkin saya? Saya sangat bahagia. Nyonya Anda pasti ke sini untuk menemui Xiao Feng bukan? Kantor Xiao Feng ada di sebelah sini, Lin Ren. Sebagai sekretaris Xiao Feng, segera antar Nyonya ke kantor. Layani dia dengan baik. Ya. Nyonya silakan ikuti saya. Xiao Feng. Mengapa kamu ada di sini? Xiao Feng, saya baru saja mendengar bahwa Anda telah bekerja sangat keras. Jadi saya secara khusus membuatkan sup untuk Anda untuk menutrisi tubuh Anda. Mari biar saya bantu. Tidak perlu. Saya lebih terbiasa dengan sekretaris Lin. Kemari. Xiao Feng, cepat coba sup ini. Lihat apakah ini sesuai dengan selera Anda. Tidak perlu. Saya tidak suka minum sup. Saya lebih suka teh kesehatan yang diseduh sekretaris Lin. Kalau begitu, saya akan pergi menyeduh teh untuk Xiao Feng dan Nyonya Lin Ren. Saya tidak menyangka Feng mau memperlakukanmu istimewa. Namun dia begitu acuh tak acuh terhadap saya.
Sepatu kotor edisi terbatas saya. Sepatu itu jeti kotor. Saya minta maaf, saya minta maaf. Itu tadi kecelakaan. Saya akan membersihkannya untuk Anda. Tidak perlu. Itu hanya sepasang sepatu. Saya akan beli yang lain saja. Itu hanya sepasang sepatu. Sekretaris Lin, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Terima kasih Nyonya. Benar, Sekretaris Lin. Saya dengar bahwa kamu sudah menikah, benarkah itu? Kamu dan suamimu. Apakah kalian sangat mesra? Apakah kamu punya rahasia yang bisa dibagikan? Lagi pula sekarang setelah saya bersama Cheo Feng, kamu tahu, saya ingin Cheo Feng dan saya menjadi sepasang kekasih seperti kamu dan suamimu. Sehingga pihak ketiga bahkan tidak akan bisa ikut campur jika mereka mencoba. Saya dan suami bahkan belum pernah bertemu muka. Bagaimana mungkin saya punya rahasia? Tidak ada rahasia. Saling menyayangi dan saling menghormati. Secara alami akan membawa kebahagiaan. Saya sangat iri dengan hubungan antara kamu dan suamimu. Cheo Feng, bukankah Anda setuju? Cheo Feng, saya akan kembali bekerja sekarang. Ibu, Xiao Mou, segera singkirkan wanita itu dan usir dia. Cari cara untuk meminta maaf kepada Ran Ran. dia pergi mengadu padamu lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan Ran Ran. Ibu sedang memberitahumu sesuatu. Ada lelang penting dalam beberapa hari lagi. Jantung keabadian yang melambangkan cinta. Berlian legendaris itu akan dilelang secara publik. Kau pergilah dan ajukan penawaran untuk itu. Untuk meminta maaf kepada Ran Ran. Ini hanya triknya untuk mendapatkan uang. Ibu, pernikahan seharusnya menjadi pilihan bebas. Dan cinta harus datang dari hati. Jantung keabadian yang melambangkan cinta. Tidak seharusnya menjadi alat untuk perjodohan. Baiklah. Jika kau tidak mengajukan penawaran, ibu yang akan mengajukan penawaran atas namamu. Pergilah meminta maaf dan menangkan hati Ran Ran kembali. Tidak perlu. Saya akan menawar jantung keabadian itu. Tapi aku tidak akan memberikannya padanya. Kau, Rumah Lindra. surat perjanjian cerai. Akhirnya, saya bisa bercerai. Saya masih belum tahu siapa nama suami saya yang belum pernah saya temui. Halo. Halo Ibu. Ran Ran. Ada lelang dalam beberapa hari lagi. Ibu tidak bisa pergi ke tempat acara. Bisakah kau membantu Ibu pergi dan mengajukan penawaran? Menawar. Tapi saya tidak punya pengalaman dengan itu. Saya khawatir melakukan kesalahan. Jangan khawatir. Ibu akan meneleponmu dari jarak jauh. Jika kau mengikuti instruksi Ibu, kau tidak akan salah. Kejutan yang Ibu siapkan untukmu. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Kalau begitu terima kasih Ibu. Ibu, mohon tenang saja. Meskipun kita bercerai, Ibu akan selalu menjadi ibu saya. Dengan kata-katamu itu, Ibu merasa puas. Tapi jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkanmu bercerai. Baik. Kalau begitu Ibu tolong kirimkan alamatnya kepada saya. Oke. Lokasi lelang. Xia Feng, senang bertemu dengan Anda, senang sekali. Saya rasa wanita di samping Anda merupakan sosok yang santer, dikabarkan sebagai nyonya baru grup Feng, Nona Chuyon. Dia memang sangat cantik. Dia benar-benar menutupi pesona semua orang di sini. Cheo Feng dan Nona Chu adalah pasangan yang sempurna. Mereka benar-benar serasi. Saya dengar hari ini. Jantung keabadian yang melambangkan cinta. Cheo Feng membawa Nona Chu ke sini. Pasti untuk mendapatkannya bukan? Apakah itu yang bernilai ratusan juta? Berlian legendaris jantung keabadian. JT Cheo Feng sebenarnya menyiapkan kejutan sebesar ini untuk saya. Lelang sudah dimulai. Permisi. Para tamu terhormat. Mitian pembawa acara lelang. Lelang resmi dimulai sekarang. Lelang. Sambutlah. Barang lelang pertama kita hari ini. The film was Lukisan ini translated sebenarnya and adalah karya narrated by asli M. langka milik Media. Tuan Schneider. Penawaran dimulai sekarang. Harga awal 30 juta, 35 juta, 38 juta. 39 juta. 50 juta. Chie Feng memang sangat dermawan dengan tawarannya. Saya benar-benar mengaku kalah. Apakah ada penawaran lebih lanjut? 50 juta pertama kali, 50 juta kedua kali, 50 juta ketiga kali. Saya menawar 100 juta. Apel, 100 juta. Suara itu, mengapa terdengar sangat familiar? Lin Ran, mengapa dia ada di sini? Siapa itu? Dia terlalu cantik. Inilah yang benar-benar membuat seluruh penonton terpana.
Dibandingkan dengannya, semua orang lain tampak pudar. Saya mewakili grup Su, menawar atas nama Nyonya Besar Su. Saya menawar 100 juta. Kau lagi. Lin Ren, mengapa kamu selalu menghantuiku? Bukan hanya kamu mencuri perhatianku, kamu berani menawar harga tinggi untuk bersaing denganku. CL bilang dia akan membawa Chuyun ke sebuah acara. Saya tidak percaya ini juga sebuah lelang. Kebetulan sekali. Tunggu sebentar. Apakah tadi saya menawar melawan CL saya sendiri? Tidak mungkin. Saya minta maaf CL. Saya dipercayakan oleh seseorang. Dan saya sudah berjanji pada mereka. Tidak pantas untuk mundur sekarang. Sepertinya ibu sengaja ingin memancingku. Itulah sebabnya dia melewati saya dan mendekati sekretaris saya. Sekretaris Lin tidak perlu merasa canggung. 100 juta untuk pertama kalinya. 100 juta untuk kedua kalinya. 100 juta untuk ketiga kalinya. Terjual. Saya tidak menyangka sekretaris Lin begitu licik. Dia benar-benar mengkhianatimu. Langsung pergi untuk menjilat Nyonya Tua Su. Sekretaris Lin bukan orang seperti itu. Selanjutnya sambutlah barang utama kita dalam lelang hari ini. Saya yakin semua orang sudah lama menantikan ini. Itu adalah berlian, jantung keabadian. Jantung keabadian melambangkan cinta. Memberikannya kepada kekasihmu. Melambangkan janji tertinggi dan paling agung kepada kekasihmu. Xiao Feng ada di sini hari ini. Khusus untuk jantung keabadian. Jantung keabadian pasti akan menjadi milik istrinya. Apakah Xiao Feng akan menawar barang itu untuk diberikan kepada Chuyun? Apakah itu melambangkan cintanya pada wanita itu? Ran, kau harus memenangkan jantung keabadian ini hari ini. Ini harus menjadi milikmu. Ibu, saya tidak bisa menerima hadiah semahal itu dari ibu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Bantu ibu memenangkan lelang ini terlebih dahulu. Kalau begitu, saya akan mengikuti permintaan ibu dan mengajukan penawaran. Baiklah, jantung keabadian. Harga awal 100 juta. Silakan mulai menawar. 130 juta. Ibu benar-benar berniat mendapatkannya untuk wanita itu. Dengan menawar jantung keabadian. 150 juta. 180 juta. 190 juta. 300 juta. 400 juta. 500 juta. 500 juta. 500 juta. 500 juta. 600 juta. 800 juta. Xiao Feng sebenarnya bersedia mengeluarkan 800 juta untuk sebuah berlian, semuanya untuk saya. Lin Ren, apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Saya benar-benar bersaing dengan Xiao, saya seperti ini. Saya takut pekerjaan saya terancam. Ibu, sudah mencapai 800 juta, bagaimana kalau lepaskan saja? Tidak Ran, kau harus berjuang sampai akhir, jangan menyerah dengan cara apapun. 1 miliar. Mantra apa yang wanita itu berikan pada ibu? Sampai dia rela membayar harga setinggi itu. Dia pasti punya caranya sendiri. Lin Ran, kau wanita rendahan. Jantung keabadian harus menjadi milikku. Lin Yang, beritahu anak nakal itu. Dia membuatku marah hingga penyakit jantung kambuh. Xiao Feng. Bos, Nyonya Besar mengatakan bahwa Anda membuatnya sangat marah hingga penyakit jantungnya kambuh. 1 miliar pertama kali. 1 miliar kedua kali. 1 miliar ketiga kali. Terjual. Jantung keabadian jatuh ke tangan grup Su. Berhasil dimenangkan oleh Nyonya Besar Su. Nyonya tua berkata, dia melakukan ini untuk putranya. Untuk diberikan kepada menantunya. Jadi Nyonya tua Su berniat memberikannya kepadaku. Lin Ren, kamu hanyalah seorang sekretaris kecil. Bahkan jika kamu berhasil menawarnya dengan susah payah, bukankah itu tetap akan berakhir di tanganku? Nama Nyonya Feng adalah... Ada yang tidak beres, ada kebakaran di lantai atas. Lin Ran. Lin Ran. Lin Ran. Lin Ran. Xiao Feng, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Feng, jangan menakuti saya. Xiao Feng. Nah, Apa? Xiao Mo terluka. Bawa aku ke rumah sakit. Ya, Xiao Feng, Anda akhirnya sadar. Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Xiao Feng, apakah Anda bisa melihat sekarang? Anda
Anda bisa melihat saya. Jadi sekretaris Lin. Benar saja seperti yang mereka puji. Sangat cantik. Anda benar-benar bisa melihat saya. Dokter. Dokter. Selamat CIO Fan. Kecelakaan ini ternyata menjadi berkah tersembunyi. Karena benturan keras di kepalamu. Gumpalan darah yang sebelumnya menekan saraf optikmu telah bergeser. Dan penglihatanmu telah kembali normal. Terima kasih. Xiao Feng itu luar biasa. Penglihatan Anda telah pulih. CIO Fan. Permisi. Silakan lanjutkan. Saya tidak menyangka asisten Lin, setelah bertahun-tahun ini, masih memiliki gaya rambut yang sama. CIO Fan. Anda bisa melihat. Itu mengejutkan. Ini benar-benar tidak terduga. Siapa sangka kekuatan cinta begitu besar, hingga bisa memulihkan penglihatan seseorang. Saya salah bicara tadi. Maksud saya adalah, perhatian bos terhadap karyawannya sangat besar. Cukup besar untuk memulihkan penglihatan. Gadis ini terlihat sedikit seperti Nyonya besar. Lin yang beritahu aku. Gadis yang baru saja lewat itu. Apakah dia Xiao Mou? Wanita lain di luar sana. Nyonya besar. Orang itu hanyalah sekretaris C. Ikvin. Namanya sekretaris Lin. Nyonya besar, saya punya kabar baik untuk Anda. Mata C. Ikvin sudah pulih penglihatannya. Benarkah? Xiao Mou. Aku dengar dari Lin yang bahwa kau sudah bisa melihat sekarang. Apakah itu benar? Itu benar. Saya bisa melihat sekarang. Itu luar biasa, sungguh luar biasa. Ibu, saya membuat ibu khawatir. Kau adalah putraku. Bukankah wajar jika aku mengkhawatirkanmu? Aku akan pergi sekarang dan membawa kabar baik ini kepada Ran dan memintanya untuk datang. Kalian berdua akhirnya bisa bertemu kali ini. Ran telah tumbuh menjadi sangat cantik. Kau pasti akan menyukainya saat melihatnya. Ibu, sudah saya katakan, saya tidak akan pernah menemuinya seumur hidup ini. Ran adalah anak yang baik. Mengapa kau memiliki prasangka yang begitu kuat terhadapnya? Ibu menawar jantung keabadian. Itu justru untuk menyatukan kalian berdua dan menyelesaikan kesalahpahaman. Bahkan jika ibu menawar jantung keabadian, ibu tidak bisa melewati saya dan memerintah sekretaris saya. Sekretaris, kapan aku menggunakan sekretarismu? Saya tahu ibu ingin memancing saya. Bisnis adalah bisnis, urusan pribadi adalah urusan pribadi. Ibu membiarkannya pergi menggantikan ibu. Jangan bicara omong kosong padaku. Dengarkan ibu, ambil jantung keabadian itu dan pergilah memohon pengampunan pada Ran. Ibu menawar jantung keabadian. Jika ibu ingin memberikannya, lakukan sendiri. Jangan bahas ini lagi. Kau akhirnya pulih penglihatannya. Kau akan keluar besok untuk pulang. Ibu akan memasak makanan lezat. Mari kita rayakan. Baiklah. Baiklah, aku akan pergi bersiap-siap. Ran, terima kasih telah membantu ibu menawar jantung keabadian. Besok ibu akan memasak makanan lezat. Datanglah untuk makan malam. Saya mengerti ibu. Benar ibu, bukankah kita sudah sepakat untuk pergi makan malam? Belum terlambat untuk pulang nanti untuk makan malam. Aku harus mendandani Ran dengan pantas. Kita harus memastikan malam ini kita menaklukkan anak nakal itu dalam satu serangan. Benar Ran. Hari itu di pelelangan. Orang yang bersaing denganmu untuk jantung keabadian. Apa pendapatmu tentang dia? Ibu, mengapa ibu tiba-tiba bertanya tentang Xiao Feng? Apakah ibu khawatir Xiao Feng lebih baik daripada suami saya yang tidak bisa diandalkan? Dan takut saya akan jatuh cinta pada Xiao Feng. Saya bahkan tidak ingat dia. Sialan. Ran, sama sekali tidak memiliki kesan terhadap putraku. Xiao Mou, pesonamu benar-benar kurang. Ran, lalu pria seperti apa yang kau sukai? Ibu menanyakan ini kepada saya. Pasti karena khawatir bahwa saya akan jatuh cinta pada orang lain. Ibu sudah sangat baik kepada saya selama bertahun-tahun ini. Apapun yang terjadi, saya harus membuat ibu bahagia. Ibu mohon tenang saja. Saya sangat membenci orang-orang borjuis itu. Adapun saya hanya menyukai mereka dari kelas pekerja. Sialan. Putraku benar-benar fokus pada pekerjaan. Perusahaan semakin besar. Bagaimana jika menantuku tidak menyukainya? Ibu mohon tenang saja. Bahkan jika saya bukan menantu ibu di masa depan,
Saya akan tetap menunjukkan bakti yang pantas kepada ibu. Menantu yang luar biasa. Xiao Mo benar-benar tidak punya kepekaan. Sepertinya aku masih harus turun tangan. Benar ibu-ibu masih belum memberitahu saya. Mengapa ibu membawa saya ke sini? Tunggu sampai aku mendandani Ranran. Dengan cantik. Aku tidak percaya. Anak nakal itu tidak akan tergerak. Ayo ikuti ibu. Toko pakaian. Ini dia. Ibu, Ranran coba yang ini. Ibu, bukankah ini terlalu seksi? Aku akan mengambil gaun ini. Aku bertanya-tanya siapa itu. Bukankah ini Linran? Wanita tua lusuh di sebelahmu ini. Dia tidak mungkin ibumu kan? Siapa kau? Saya adalah seseorang yang tidak pantas bergaul denganmu. Ini adalah toko barang mewah kelas atas. Orang kampung yang datang dari desa sepertimu. Kamu harus segera pergi dari sini. Kyuyun, jaga ucapanmu dan tunjukkan rasa hormat. Kalian pasangan ibu dan anak yang miskin. Kamu ingin aku bicara tentang rasa hormat? Nona Chu, Anda sudah sampai. Ruang ganti VIP ada di sebelah sini, silakan. Kami memilih gaun ini terlebih dahulu. Jika ada yang akan mencobanya, kami harus jeti yang pertama. Apa maksud dari semua ini? Ini adalah barang edisi terbatas, hanya ada satu di seluruh dunia. Jika Anda tidak mampu membelinya, maka jangan buang waktu semua orang. Biarkan Nona Chu mencobanya lebih dulu. Apakah kamu mendengar itu? Di sini prioritas tidak didasarkan pada siapa yang datang lebih dulu. Itu milik siapapun yang punya lebih banyak uang. Seseorang sepertimu, wanita tua yang berbau kemiskinan, tidak mampu membelinya, dan masih punya nyali untuk mencobanya. Saya sarankan kamu untuk segera keluar dari sini. Jangan membuat tontonan dirimu di sini. Tidak ada yang peduli untuk memperebutkannya denganmu. Ibu, sebenarnya aku tidak terlalu menyukai gaun ini. Ayo pergi. Ranran, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Serahkan semuanya pada ibu. Kau meremehkan wanita tua ini. Percaya atau tidak, dengan satu kata dariku saja, kau akan menjadi orang yang diusir dari sini. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah VIP kelas atas di sini. Sekali belanja di sini saja harganya jutaan. Ibu dan anak dari kampung sepertimu. Apa kau pernah melihat seperti apa bentuk 1 juta? Ibu temanku tahun ini mendapatkan sugar daddy. Sebenarnya aku tidak terlalu menyukai gaun itu. Ibu tidak perlu melakukan ini. Aku memberimu waktu 3 menit untuk segera sampai ke toko ini. Jika tidak, toko ini tidak perlu buka lagi. Kami adalah salah satu dari 10 merek mewah teratas. Jika kau tidak mampu membelinya, ya tidak mampu. Dan kau bermimpi ingin menghancurkan mata pencaharian kami. Baiklah, berhenti berakting. Bahkan jika manajer toko datang hari ini, mereka tetap harus dengan hormat mengundangku masuk. Dan kemudian menyuruh kalian berdua pergi. Nyonya besar, manajer Anda sudah datang. Wanita tua ini dan gadis kumal ini yang telah menyinggung pelanggan VIP di toko kami. Kalian bodoh sekali. Ini adalah pemegang saham terbesar mal kita. Jika Anda menyinggung orang ini, bagaimana toko kita bisa terus beroperasi? Cepat minta maaf pada nyonya besar. Permintaan maaf tidak perlu. Saya tidak sepicik itu. Pecat saja mereka langsung. Baik, saya akan segera memecat mereka. Cepat pergi sana. Nyonya besar, ada keperluan apa Anda datang ke toko kami? Bisakah kami mencoba gaun ini sekarang? Mana yang ingin Anda coba? Coba saja apapun yang Anda suka. Ibu, apakah ibu benar-benar pemegang saham mal ini? Tunggu dulu. Bahkan jika kau nenek tua ini adalah pemegang saham mal ini, lalu kenapa? Suamiku, ada orang di Didu yang kekayaannya menyaingi negara. Jika kau berani menyinggungku, bukan hanya aku akan membuat toko ini tidak bisa beroperasi lagi. Aku juga akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup dimanapun di seluruh Didu. Di Didu tidak peduli seberapa kaya suamimu. Apakah dia bisa lebih kaya dari putraku? Aku yakin putramu mungkin hanyalah orang kaya baru dari hasil penggusuran, kan? Aku lupa. Wanita tua, kau sepertinya berasal dari kampung. Kau mungkin tidak tahu bahwa di Didu, sekadar punya uang saja tidak cukup. Kau juga butuh kekuasaan dan pengaruh. Aku tanya padamu, apakah kau memilikinya? Jika tidak, cepat pergi sana. Jangan menghalangi jalanku. Ibu, pria kaya miliknya memang kaya dan berkuasa. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Tolong jangan, karena aku memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kita ganggu. Hari ini toko ini saya ambil alih seluruhnya. Saya ingin melihat seberapa berpengaruh suamimu sebenarnya.
Dan apakah dia punya kemampuan untuk membuatku inyah? Dasar nenek tua. Tunggu saja pembalasanku. Chuyun. Halo. Halo sayang. Hari ini di toko Duci di Malwandu, ada seseorang yang mencoba mengusirku. Atas nama keluarga Feng Anda, toko merek Gucci di Malwandu. Ibu ingin mengambil alih toko ini. Bantu aku membersihkan lalat-lalat ini. Sayang, Pergi segera. Itu bukan tempat yang seharusnya kamu datangi hari ini. tunggu. Nona Chu, Sulut yang penanggung jawab, Nak. saya adalah penanggung jawab mal ini. Toko ini telah diambil alih oleh Nyonya Besar Sukami. Silakan pergi sekarang juga. Selain itu, Anda dilarang secara permanen memasuki wilayah global dari semua Malwandu. Ini pasti sebuah kesalahan. Bukan seperti itu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ini pasti sebuah kesalahan. Lin Ren, tunggu saja pembalasanku. Bawa dia pergi. Lepaskan. Ibu sungguh luar biasa. Pakaian di toko ini. Bungkus semuanya untukku. Selamat. Anda hamil. Hasil diagnosis. Nona muda, melihat ekspresi Anda yang gelisah. Apakah Anda akan mempertahankan bayi ini atau menggugurkannya? Sekarang aku tidak hanya melakukan persinahan, dan aku hamil anaknya. Haruskah aku memberitahunya? Nih, kedatangan anak ini adalah sebuah kecelakaan. Kantor. Dan itu juga kesalahan yang aku buat. Tapi bagaimanapun, dia adalah anakku. Bagaimana mungkin aku melepaskannya begitu saja? Sekretaris Lin, aku dengar CEO Feng mengantarmu pulang kemarin. Mengapa? Apakah kau berniat mencuri priaku? Hyun, aku merasa tidak enak badan kemarin. Aku kebetulan bertemu dengan CEO Feng. Dia perhatian kepada karyawan itulah sebabnya dia mengantarku pulang. Terlebih lagi asisten Lin juga hadir saat itu. Berhenti bersandiwara. Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah satu-satunya wanita di hati CEO Feng untuk bertanggung jawab padaku. Dia tidak ragu untuk menceraikan nenek tua di rumah itu. Seseorang sepertimu. Apakah kau bahkan layak membandingkan dirimu denganku? Hentikan angan-anganmu. Hyun, aku tidak pernah berpikir untuk membandingkan diriku denganmu. Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu dan CEO Feng. Tapi kamu tidak bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menghina dan memfitnahku. Lin Ren, beraninya kau menggunakan sikap seperti ini saat berbicara dengan Nyonya. Tolong sadari posisimu. Aku adalah calon Nyonya CEO. Dan kau hanyalah sekretaris kecil CEO. Apakah kau layak berdiri di sini dan membantahku? Aku sarankan kau cepat berkemas dan pergi. Jangan pernah muncul di hadapan CEO Feng lagi. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa tinggal di Didu. Saya tidak setuju. Rumah keluarga besar Feng. Saya hanya mengakui Ran Ren sebagai menantu saya. Adapun wanita muda lainnya, jangan pernah bermimpi untuk memasuki pintu keluarga Feng saya. Saya sudah membuat janji dengannya untuk bercerai akhir pekan ini. Lagi pula pernikahan saya sendiri. Saya punya hak untuk memutuskan sendiri. Selain itu, saya sudah berjanji bahwa saya akan bertanggung jawab atas Chuyun. CEO Feng, surat nikah Anda dengan Nyonya telah ditemukan. Ran Ren telah menunggumu selama 3 tahun. Saya juga berjanji pada orang tuanya bahwa saya akan menjaganya. Surat nikah itu, saya yang akan menyimpannya untuk kalian berdua untuk saat ini. Kalian berdua harus mempertimbangkannya dengan matang. Tidak perlu dipertimbangkan lagi. Walaupun saya melihatnya, mustahil bagi saya untuk jatuh cinta padanya. Terlebih lagi dia sendiri yang mengusulkan untuk menceraikan saya akhir pekan ini. Kau terus mengatakan bahwa kau menceraikan Ran Ran karena tidak ada kasih sayang. Lalu apakah kau memiliki kasih sayang untuk wanita itu? Apakah kau mencintainya? Aku adalah sekretaris CEO Feng. Apakah aku pergi atau tidak? Harus diputuskan oleh CEO Feng. Apa? Kau masih belum menyerah? Mencoba merayu CEO Feng agar dia mendukungmu begitu. Sudah ku bilang, hari ini, aku sengaja datang saat CEO Feng tidak ada di perusahaan untuk menemuimu. Kau sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengadu padanya. Aku tidak perlu mengadu kepada CEO Feng. Perusahaan memiliki manajemen sumber daya manusianya sendiri. Bahkan jika aku harus pergi, aku harus diberi alasan. Lin Ren, kau hanyalah sekretaris CEO kecil, tapi Nona Chu adalah Nyonya CEO. Segala sesuatu di perusahaan selain CEO Feng secara alami diputuskan oleh Nyonya. Aku sarankan kau patuh berkemas dan pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih.
The film was translated Baiklah and kalau begitu, narrated by M karena kau Media. tidak tahu diri. Maka aku akan mengajarimu cara bersikap. Semuanya dengarkan. Aku umumkan atas nama istri Seao. Lin Ren. Dia dipecat. Kyuyun, kamu tidak punya hak untuk memecatku. Apakah aku punya hak atau tidak? Kenapa kau tidak coba buktikan sendiri bahwa dia pergi? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Bagi saya dia hanya karena sebuah janji. Saya tidak bisa mengingkari kata-kata saya. Lagi pula, sebuah janji tidak berarti saya akan menikahinya. Ibu juga mengatakan, dia sudah menunggu saya selama 3 tahun. Jika ibu terus mencegah kami bercerai, bukankah itu justru menghambatnya? Apal, Xia Feng, Nona Chu pergi ke perusahaan dan terlibat konflik dengan sekretaris Lin. Apa? Kembali ke perusahaan segera. Feng Group. Lin Ren. Apa kau melihatnya? Aku adalah nyonya sejati grup Feng. Lin Ren, kau benar-benar berani menyentuhku. Nona Chu, kakimu sendiri tidak punya mata. Apa hubungannya denganku? Lin Ren, kau seseorang tanpa orang tua, tanpa dukungan. Sekretaris kecil di Didu tanpa status dan latar belakang. Berani bicara padaku seperti ini. Kenapa kau tidak membantahku sekarang? Bukankah tadi kau sangat tangguh? Lin Ren, apa kau melihatnya? Inilah perbedaan status kita. Xiao Feng adalah milikku. Posisi Nyonya Feng hanya bisa menjadi milikku. Kau mencoba merayu Xiao Feng untuk naik jabatan. Delusi. Sudah ku bilang. Kau akan selalu menjadi orang rendahan. Dan aku adalah Nyonya Feng yang agung. Kau hamil. Bukankah suaminya tidak kembali ke negara ini selama 3 tahun? Dihitung dari masa kehamilan. Waktunya tepat dengan malam saat dia bersama Xiao Feng. Mungkinkah dia mengandung anak Xiao Feng? Xia Feng, Dian, jika kamu tidak bisa sampai di Feng Group dalam 10 menit, jangan repot-repot datang besok. kehidupan asmara bos terlalu kasar. Feng Group. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Lin Ran mengandung anak keluarga Feng. Jika tidak, posisiku sebagai Nyonya Feng bisa saja hilang. Dia benar-benar berani menyentuhku. Cepat seret dia pergi dan beri dia pelajaran keras. Nyonya, dia sedang hamil sekarang. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang fatal? Suaminya sudah lama tidak kembali ke negara ini. Tapi sekarang dia hamil. Kita bahkan tidak tahu anak siapa itu. Anak yang asal-usulnya tidak jelas seperti ini. Bahkan jika dia hilang, itu berarti nasibnya terlalu rapuh. Dan dia memilih ibu yang salah. Nyonya benar sekali. Untuk wanita murahan seperti ini, apa terburuk yang bisa terjadi jika anaknya hilang? Mungkinkah pria itu akan berani datang dan membuat masalah bagi kita? Hentikan Chuyun, jika aku memprovokasimu hadapi aku secara langsung. Anak ini tidak bersalah. Siapa bilang aku akan menyentuh anakmu? Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Jika kau keguguran, itu karena kau jatuh sendiri. Feng Mo, cepat datang selamatkan aku dan anakmu. Jika aku membiarkannya melahirkan anak itu, Feng Mo pasti akan bisa mencari tahu bahwa dia adalah wanita dari malam itu. Sekarang, semua yang menjadi milikku akan diambil.
Aku sama sekali tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku adalah Nyonya Feng sejati dari grup Feng. Tahan dia untukku. Feng Mo, cepat datang selamatkan aku. Tolong jangan Nyonya. CEO Feng sudah kembali. Cepat bantu dia berdiri. CEO Feng, mengapa Anda ada di sini? Bukankah seharusnya hari ini kau pergi ke kediaman lama? Si Fen, Sekretaris Lin baik-baik saja. CEO Fen bisa tenang. Apa yang terjadi? Bicara. CEO Feng, awalnya saya tidak ingin semua orang memberitahu Anda. Begini ceritanya. Sekretaris Lin, dia mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan padaku. Semua orang di sini merasa marah demi diriku. Saya tidak sepicik itu. Saya tidak akan menyalahkannya. Nyonya terlalu baik hati. Lin Ran ini mengandalkan fakta bahwa dia adalah sekretaris CEO. Melakukan tindakan insubordinasi yang sangat tidak patut. CEO Feng, Anda harus menghukum sekretaris Lin dengan pantas. Untuk membantu Nyonya melampiaskan ketidakadilan yang dirasakannya. Benar sekali CEO Feng. Kamu memutarbalikkan fakta. Aku tidak. Sekretaris Lin bilang dia tidak melakukannya. Kalau begitu dia tidak melakukannya. Itu benar. CEO Feng, Anda tidak percaya pada Nyonya. Tidakkah Anda percaya pada kami semua yang hadir di sini? Benar sekali, benar sekali. Apa yang dikatakan Nyonya adalah benar. Sekretaris Lin benar-benar telah menindas Nyonya. Kalau begitu saya cukup penasaran dengan kalian semua di sini. Bagaimana tepatnya Lin Ran menindas Juyun? Saat suara orang banyak memfitnahku, kalian semua memutarbalikkan fakta bersama-sama. Aku punya 1000 mulut, namun tidak bisa membela diri. Juyun, mulai hari ini, ambil barang-barangmu dan enyah dari Feng Yuan. Apa? CEO Feng, tidak. Bawa dia pergi. CEO Feng, bukan seperti ini. Dengarkan penjelasanku. CEO Feng, CEO Feng. Dan yang lainnya. Semua orang yang berpartisipasi dalam hal ini hari ini. Kalian semuanya dari Bidu. Jika kamu tidak pergi sekarang, apakah kamu menunggu jamuan pemakaman? Apakah dia melakukan ini untukku? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu? Aku baik-baik saja. Perutku akhir-akhir ini tidak enak. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Duduklah dengan cepat. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, segera hubungi saya. Maksud saya saat kamu berada di perusahaan. Terima kasih CEO Feng. Mengapa Juyun menargetkan sekretaris Lin seperti ini? Lin Yang, pergi periksa hotelnya, periksa rekaman CCTV, lihat malam itu. Apakah itu Juyun atau bukan? Ya. Lin Ran. Jelas akulah yang menjadi miliknya. Aku hanya memberi pelajaran pada seorang karyawan kecil. Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Mengapa dia begitu melindungimu? Mobil Lin Ran. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena bertindak sejauh ini. Halo. Bantu aku melakukan sesuatu. Cepatlah. Lin Ran. Lin Ran, apa yang terjadi padamu? Saya akan membawamu ke rumah sakit. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Semuanya akan baik-baik saja. Nah, ibu minta maaf. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Jika kamu pergi, ayah tetap tidak akan tahu bahwa kamu datang ke dunia ini. Dia pasti sangat sedihkan. Lin Ran. Jangan menangis Lin Ran.
Saya berjanji semuanya akan baik-baik saja. Saya menepati janji saya. Jangan menangis. Feng Mo. Sebenarnya aku Katakan padaku. Saya mendengarkan. hamil anakmu. Linran. 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 Linran, apa yang terjadi padamu? Tidak. Linran. Di mana Linran? Bagaimana keadaannya? Katakan padaku. Bos, kenapa Anda tidak pergi melihatnya sendiri? Linran, kamu harus baik-baik saja. Xie Feng, kakimu belum sembuh sepenuhnya. Biar saya bantu Anda masuk untuk beristirahat. Enya. Lin Yang, pergi selidiki. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kecelakaan mobil ini? Saat saya menginjak rem, saya menemukan bahwa remnya belum. Seseorang pasti telah merusaknya. Ya. Xie Feng, mengenai apa yang Anda minta untuk saya periksa sebelumnya, apakah orang malam itu adalah... Ada perkembangan mengenai masalah Nona Chu. Karena ruangan Anda sangat rahasia, tidak ada pengawasan di pintu, tapi koridor terdekat memiliki rekaman. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa Nona Chu memang muncul di sekitar koridor malam itu. Namun Sekretaris Lin juga muncul. Dia tidak pergi sampai pagi hari berikutnya. Apa? Berdasarkan kecurigaan Anda, jika orang malam itu bukan Nona Chu, maka siapapun yang muncul di koridor bisa jadi orangnya, termasuk Sekretaris Lin. Pergi selidiki. Pastikan untuk mengonfirmasi siapa wanita itu sebenarnya. Pak Fen, tenang saja. Demi kebahagiaan seumur hidup Anda, saya pasti akan mencoba segala cara untuk mencari tahu dengan jelas. Jika itu benar-benar dia, itu akan sangat luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Xie Feng sudah mulai mencurigaiku. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika Xie Feng tahu bahwa Lin Ran sudah mengandung anaknya, semua yang telah kulakukan akan terbongkar. Aku harus mencari cara. Hikmah di balik kemalangan ini adalah setelah upaya darurat habis-habisan, bayi itu akhirnya terselamatkan. Pria yang mengalami kecelakaan mobil bersama Anda, pria yang dibawa masuk itu, menanyakan kondisimu begitu dia sadar. Dia pasti ayah bayinya kan? Ya, Bayinya. Bayi apa? ayah bayinya. Kau datang di saat yang tepat. Wanita hamil ini kandungannya belum genap 3 minggu. Ini adalah masa kritis untuk menjaga kehamilan. Bagaimana kecelakaan seperti ini bisa terjadi? Bagaimana bisa kau menjadi suaminya? Hamil. Kamu hamil. Dia bahkan tidak tahu istrinya sedang hamil. Jika itu benar-benar Linran malam itu. Hamil 3 minggu jika dihitung waktunya. Anak yang dikandungnya kemungkinan besar adalah anak saya. Linran, katakan padaku. Anak di dalam kandunganmu. Anak siapa itu? Dia masih pria yang berkeluarga. Dan Chuyun. Dia dan aku hanyalah sebuah kecelakaan. Lebih baik tidak memberitahunya tentang kehamilan ini. Xiao Feng, bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan seperti itu? Anak ini tentu saja adalah anak suamiku. Kalau begitu izinkan saya bertanya padamu. Pada malam tanggal 15 Juli, di mana kamu berada? Aneh. Mengapa dia tiba-tiba bertanya tentang malam itu? Malam tanggal 15 Juni. Sudah terlalu lama, aku tidak ingat. Rekaman CCTV menunjukkan. Malam itu, kamu berada di Hotel Sinu. Mungkinkah dia sudah menyadari sesuatu? Ya, malam itu. Seingatku aku kembali ke hotel untuk sesuatu. Kalau begitu Sekretaris Lin, kapan kamu meninggalkan hotel? Aku, Berpikirlah dengan hati-hati sebelum berbicara. Hotel itu memiliki kamera pengawas. sebenarnya aku meninggalkan hotel. Keesokan paginya. Mengapa Sekretaris Lin menginap di hotel sepanjang malam? Malam itu, di mana kamu berada? Aku pergi menjemput suamiku. Dia minum terlalu banyak saat jamuan bisnis malam itu. Dia dan aku menginap di kamar hotel. Sekretaris Lin dan suamimu. Itu terdengar cukup intim.
Pak Fen, meskipun saya tidak pernah bisa memastikan siapa orang malam itu sebenarnya, satu hal yang pasti, suami sekretaris Lin selalu berada di luar negeri. Dia belum kembali selama 3 tahun terakhir. Belum kembali ke negara ini. Kalau begitu, anak di dalam kandungannya bukan anak suaminya. Itu benar. Lin Yang, segera cari seseorang untuk melakukan tes paternitas antara aku dan anak di dalam kandungan Lin Ran. Ya, Tes DNA. Tidak. Aku tidak boleh gagal di langkah terakhir. Selama Feng mau menceraikan wanita tua itu, aku akan segera memiliki hak yang sah. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa Lin Ran mengandung anaknya. Dalam 2 minggu, rumah sakit. Di mana bunganya? Aku menyuruhmu membeli bunga untuk menjenguk pasien, bukan bunga untuk melamar. Pak Fen, toko-toko di dekat sini hanya menyisakan mawar. Mohon terima ini untuk sementara waktu. Jangan khawatir, saat sekretaris Lin melihatnya, dia pasti akan menyukainya. Kebahagiaan bos, benar-benar membuat orang khawatir setengah mati. Tidak Pak Fen. Sepanjang jalan ke sini, Anda sudah bercermin 3 kali, dan merapikan dasi Anda 5 kali. Terlalu banyak bicara. Xiao Feng, apakah ada sesuatu yang penting yang menuntut orang hamil sepertiku untuk tetap berjuang meski sedang cedera? Apakah aku benar-benar tidak berperasaan? Tidak. Mengapa Anda tiba-tiba berpakaian begitu formal? Dia di sini untuk sekretaris Lin. Sekretaris Lin adalah karyawan perusahaan kita, dan dia terluka karena Nona Chu, Feng kita. Tentu saja harus sedikit formal. Berhenti mengoceh dan pergi sana. Baik. Ini untukmu. Toko bunga hanya memiliki jenis bunga ini. Terima kasih. Kau adalah ayahnya. Pertama, berikan istrimu makanan bergizi. Salah paham. Ini adalah bos saya. Saya bisa melakukannya sendiri. Beraninya saya merepotkan Xiao Feng. Tidak merepotkan. Ini sudah seharusnya aku lakukan. Bos, aneh. Ini pertama kalinya saya melihat seorang bos melayani karyawan yang sedang hamil. The Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? film was translated and Tidak ada yang narrated salah. by M Media. Sekretaris Lin, kamu hamil dan mengalami kecelakaan. Namun suamimu bahkan tidak pernah datang menjengukmu. Aku juga tidak pernah melihatnya menjemputmu setelah bekerja. Apakah dia benar-benar peduli padamu? Dia bahkan belum pernah bertemu denganku. Bagaimana mungkin dia peduli padaku? Dia sedang mencari uang untuk menghidupi kami berdua ibu dan anak. Dan dia pergi dinas lagi. Dia tidak bisa datang menemuiku. Sekretaris Lin, kamu benar-benar setia kepada suamimu. Mungkinkah? Karena dia mencintai suaminya dan tidak ingin pernikahannya hancur, dia menyembunyikan fakta bahwa dia mengandung anakku. Pak Fen. Laporan tes paternitas sudah keluar. Tes paternitas. Tes paternitas siapa? Tentu saja milikku. Dan anak di dalam kandung NMO. Apa? Apa? Tidak ada hubungan darah. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak ada hubungan darah? Itu tidak mungkin. Apakah kamu salah mengambilnya? Pak Fen, saya sendiri yang mengambil laporan tesnya. Dan terlebih lagi di dalamnya tertulis nama Anda dan nama sekretaris Lin. Itu tidak mungkin salah. Kamu membuatku takut setengah mati. Terlepas dari itu, sekarang aku seharusnya bisa menghilangkan kecurigaannya.
Dr. Wang, selama Anda setuju padaku mengenai anak Chio Feng dan Lin Ran, manipulasi laporan tes DNA-nya, saya akan memberikan kompensasi yang memuaskan. Saat waktunya tiba dan aku mengambil posisi sebagai istri Seo, Anda tentu saja tidak akan kehilangan keuntungan. Bukankah itu berarti Anda memegang kendali atasku? Lin Ran, aku tidak hanya akan membuat anakmu menjadi anak haram. Aku juga akan membuatmu hancur lebur dan benar-benar keluar dari Didu. Kau tidak akan pernah bisa lagi bersaing denganku untuk posisi Nyonya Feng. Halo, Tuan Li. Aku dengar terakhir kali Lin Ran merayu Anda dan ketahuan oleh Feng Mou. Feng Mou memasukkan Anda ke daftar hitam dan menyebabkannya bangkrut. Saya tahu, Anda selalu ingin membalas dendam pada pelakunya Lin Ran. Sekarang, aku telah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Akhirnya keluar dari rumah sakit hari ini. Itu benar-benar aneh. Anak di dalam kandunganku jelas adalah anak Chio Feng. Siapa sebenarnya yang mengutak-atiknya? Aku tidak menyangka kau benar-benar hamil dengan anak Chio Feng. Kau benar-benar beruntung. Hyun, apakah kamu mungkin mengutak-atik laporan tes paternitas itu? Tentu saja itu aku. Chio Feng jelas sudah mengakuiku. Mengapa kau masih mencoba merebut? Semua ini dariku. Kau yang memaksaku melakukan semua ini. Hyun, tidakkah kamu mengerti juga? Orang seperti Chio Feng sama sekali tidak sekelas dengan kita. Kita seharusnya menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Hidup normal saja sudah cukup. Memikirkan hal-hal yang bukan milikmu hanya akan berujung pada kekecewaan. Singkirkan wajah munafikmu itu. Aku melihat bahwa kecuali aku menghancurkanmu sepenuhnya, Chio Feng tidak akan melepaskanmu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Semua ini dipaksa olehmu. Gudang terbengkalai. Si cantik kecil. Apakah kamu masih mengenaliku? Lin Ran, aku ingin melihat bagaimana kau bisa merayu Chio Feng setelah video-video ini bocor. Kamu adalah pria mesum dari hotel itu. Apa yang kamu inginkan? Lin Ran, ini semua karena kamu. Perusahaan saya bangkrut. Dan saya diusir dari Didu oleh Chio Feng. Hidup saya sangat sengsara. Tapi saya tidak mau menerima ini. Hari ini, saya harus membuatmu membayar harganya. Wanita terkutuk, beraninya kamu menggigitku. Tolong! Ini bahkan bisa merekam 4 Kelvin 60 frame per detik. Ponsel yang bagus. Berhenti. Chio Feng, saya telah menangani semua yang Anda perintahkan. Saya tentu tidak melakukan apapun yang melampaui batas. Jadi apa yang terjadi di sini? Chio Feng, Pak Feng, Nona Chu baru-baru ini sering menghubungi orang ini secara diam-diam. Pergi selidiki. Aku ingin semua informasi tentang orang ini. Ya, Apakah kamu akan mengatakannya sendiri? Atau haruskah aku menunggu sampai aku memaksamu menjawab? Chio Feng, Anda memegang kekuasaan mutlak di Didu. Anda bahkan tidak memberi saya jalan keluar. Tidakkah Anda takut saya akan menyeret Anda jatuh bersama saya? Kalau begitu kamu bisa mencoba. Baiklah. Sekarang, sudahkah kamu membuat pilihanmu? Saya akan bicara. Saya akan menceritakan semuanya. Chu Yun yang menghubungi saya dan menyuruh saya untuk menargetkan Nona Lin. Chio Feng, saya salah. Mohon dengarkan penjelasan saya. Nona Chu, percobaan pembunuhan, menyebabkan kecelakaan mobil, percobaan penculikan dan penyerangan. Semua yang telah kamu lakukan, sudah aku selidiki dengan jelas dan tuntas. Bawa ini, dan pergi akui kejahatanmu di kantor polisi. Chio Feng, tidak.
Ran, kita adalah sahabat baik. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Orang harus selalu membayar harga atas tindakan mereka. Bawa dia pergi. Xia Feng. Lepaskan aku. Saya The minta film maaf. was Saya translated datang terlambat. and narrated by M Media. Hasil tes paternita sudah keluar. Anak yang kamu kandung di dalam perutmu adalah anakku. Sekretaris Lin. Sudah berapa lama kamu berencana menyembunyikan ini dariku? Baiklah, aku mengakuinya. Akulah orangnya malam itu. Aku sudah bilang. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Pindahlah ke Feng Yuan. Mulai hari ini, kamu adalah Nyonya Feng Yuan. Xiao Feng. Saya sudah punya suami. Sungguh dosa. Lin Ren, kamu berselingkuh dalam pernikahanmu dan mengandung anak pria lain. Jika kamu tidak bercerai, itu akan sangat tidak adil bagi suami yang belum pernah kamu temui itu. Aku juga akan segera bercerai. Seorang rekan sedang mencariku. Pesan pekerjaan. Ayo pergi. Ayo pergi. Kantor urusan sipil. Hari ini, aku akhirnya bisa bercerai sepenuhnya. Pernikahan aku benar-benar penasaran. Seperti apa suamiku yang belum pernah kutemui itu? Sebenarnya, Xiao Feng, mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda ada di sini? Saya berjanji untuk bertemu suami saya di sini untuk bercerai. Kebetulan sekali. Aku juga sudah mengatur pertemuan dengan istriku. Di sini di kantor urusan sipil untuk bercerai. Kalau begitu mari kita tunggu bersama. Baiklah. Tunggu, Ibu. Perceraian ini tidak boleh terjadi. Sebutan ibu yang baru saja kamu ucapkan terdengar sangat lancar. Apakah kamu begitu tidak sabar? Ibu, izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Orang ini adalah menantu barumu. Satu-satunya wanita yang akan kucintai seumur hidupku. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Aku pasti akan bercerai hari ini. Baiklah. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia, sungguh. Sia-sia saja aku mengkhawatirkan kalian berdua. Saya tidak menyadari hubungan kalian berdua suami dan istri. Sudah sebaik ini. Suami dan istri. Ran. Ini adalah, hanya saja saya belum sempat memperkenalkan padamu putraku yang nakal ini. Mulai sekarang, tolong jaga dia baik-baik. Jadi tunangan masa kecilku adalah Xiao Feng. Mengapa kau masih memanggilnya Xiao Feng? Memanggilnya apa? Suami. Suamiku. Bagus. Saya akan segera menjadi nenek. Saya benar-benar terlalu bahagia hari ini. Ibu sudah memilihkan tanggal untuk kalian berdua. Ayo kita pulang. Kita harus memberikan Ran pernikahan yang sempurna. Ayo kita pulang.